Mengejutkan zona voli Si Felix musim ini, pertandingan keras dan ganas membumbui Ninh Binh Gymnasium, Vietnam. Di mana timnas voli putri Indonesia ketika berhadapan dengan Filipina pada leg kedua Si Felix tahun 2025. Ini adalah pertarungan hidup dan mati Megawati dan kawan-kawan. Laga ini menjadi partai penting bagi skuad Megawati dan kawan-kawan setelah pada leg pertama harus menelan kekalahan 3-1 dari tim yang sama yakni timnas Filipina. Tahun ini adalah mimpi buruk bagi Megawati dan kawan-kawan dalam ajang Si Felix. Sejak pertandingan babak pertama dimulai, Megawati Hangestri Pertiwi tampil bagaikan pemain yang kesetanan. Seolah-olah seperti orang mau balas dendam. Tidak butuh waktu lama, ia langsung mengobrak-abrik pertahanan Filipina dengan deretan spike keras dan terarah yang membuat blok lawan berantakan dan kocar-kacir nggak karuan. Kekuatan Megawati dalam menyapu bola bisa dibilang seperti badai tsunami. Penempatan bola yang akurat, kecepatan tangan untuk menyerang, serta kekuatan yang luar biasa membuat pemain Filipina hanya bisa terpaku melihat bola jatuh di area pertahanan mereka. Hasilnya, Mega berhasil mencetak 13 poin hanya dalam satu set. Ini adalah gila, kualitas Megawati memang tidak diragukan lagi dalam bermain voli. Pencapaian yang luar biasa di level internasional. Poin-poin tersebut ia raih lewat kombinasi spike keras dan menukik, quick attack, hingga servis tajam yang membuat penerimaan bola lawan goyah dan berantakan gak karuan. Laga berlangsung sangat panas. Sampai-sampai atmosfer panas terasa di sudut tribun penonton Ninh Binh Gymnasium, saat timnas voli putri Indonesia bertanding dengan Filipina pada leg kedua Si Felix 2025. Megawati sendiri datang ke Vietnam dengan motivasi tinggi serta kepercayaan diri yang mapan. Kekalahan di leg pertama masih membekas di benak para pemain timnas terutama Megawati Hangestri sebagai kapten tim. Saya tidak mau hasil seperti kemarin terulang yakni harus menelan pil pahit kekalahan. Hari ini saya ingin balas dendam dan membawa kemenangan untuk bangsa Indonesia. Jalannya pertandingan pada set pertama benar-benar dikuasai Indonesia, khususnya berkat kepemimpinan Mega di lapangan. Tidak sia-sia PVC menjadikan Megawati sebagai kapten timnas. Setiap kali ia memukul bola, sorakan penonton bergemuruh di penjuru stadion. Baik dari supporter Indonesia yang hadir langsung maupun warga Vietnam yang ikut terhibur oleh permainan spektakulernya Megawati. Namun, Filipina bukan tanpa perlawanan. Mereka berhasil membalas permainan dengan tidak kalah apiknya dengan Megawati. Di set kedua, mereka mulai mencoba bangkit dengan strategi blok ganda untuk meredam serangan Megawati yang membabi buta. Meski begitu, Megawati tetap menjadi ancaman utama untuk skuad timnas Filipina, memaksa lawan melakukan kesalahan dan kehilangan ritme permainan. Itulah tujuan Megawati dan kawan-kawan. Selain harus dituntut menang dalam pertandingan ini, Megawati dan kawan-kawan tampil cukup maksimal. Hingga berita ini diturunkan, pertandingan masih berlangsung sengit dengan kedua tim saling bersaing ketat dengan perolehan poin. Kemenangan di laga ini sangat krusial. Bukan hanya untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjaga mental tim jelang laga-laga berikutnya. Ini adalah pertaruhan nyawa bagi Megawati dan skuad timnas. Pasalnya pada leg pertama mereka kalah total dengan ketiga lawan Thailand, Vietnam, dan Filipina itu sendiri. Jika Megawati dapat mempertahankan performa seperti orang kemasukan iblis seperti di set pertama, peluang Indonesia untuk menuntaskan misi balas dendam di Vietnam sangat terbuka lebar. Tapi sayang seribu sayang, rekan-rekan Megawati kurang begitu bisa mengikuti ritme permainan Megawati di lapangan dengan segudang pengalaman yang Mega miliki. Tidak heran jika pelatih kepala timnas Indonesia Octavian memberikan pujian khusus dalam wawancara sebelum laga. Coach Octavian mengungkapkan memang Megawati memiliki motivasi besar untuk pertandingan terakhir ini melawan Filipina. Jelas karena Megawati menjaga reputasi bangsa Indonesia, dan yang paling khusus adalah reputasi dirinya yang akan segera bergabung dengan klub asal Turki, yakni Manisa BBSK. Dan Megawati juga pasti tidak ingin timnas Indonesia pulang tanpa kemenangan di Si Felix musim ini. Kemarin bahkan setelah latihan resmi selesai, Megawati masih melanjutkan latihan sendiri. Itu menunjukkan kesungguhannya dalam turnamen ini. Walaupun hanya diikuti oleh 4 negara, tapi tingkat kegengsian negara-negara tersebut sangat tinggi. Karena ingin menunjukkan bahwa siapa yang merajai Asia Tenggara dalam voli putri. Megawati berlatih keras dan lebih memfokuskan pada kecepatan spike, kekuatan fisik, dan meminimalisir servis error. Ketika rekan-rekannya sudah meninggalkan lapangan, Mega tetap berlatih. Memukul bola berkali-kali hingga keringat membasahi seragam latihannya. Itu adalah usaha lahiriah yang dilakukan oleh pemain bintang sejati. Karena kehormatan bangsa Indonesia ada di pundak Megawati dan kawan-kawan. Apalagi di leg pertama timnas Indonesia mengalami kekalahan beruntun.
Motivasi Mega bukan hanya soal misi balas dendam di leg pertama, tapi juga soal harga diri bangsa Indonesia di mata Asia Tenggara. Saya ingin kita menang. Apalagi ini pertandingan terakhir di SEA Felix tahun ini. Tidak ada alasan untuk menyerah, semua perlu diperjuangkan. Pelatih kepala timnas Indonesia, Octavian tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya. Kerja keras Megawati memang luar biasa. Walaupun di leg pertama kita dibabat habis oleh kawan-kawan kita. Kemarin setelah latihan resmi selesai, dia tetap melanjutkan latihan sendiri. Dan di pertandingan ini dia membuktikan hasil dari kerja keras itu. Set pertama cetak 13 poin. Dia benar-benar pantas mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mega memang datang ke Vietnam dengan motivasi membara. Kekalahan di leg pertama dengan skor 3-1 masih membekas di benak kita semua. Bagi Mega, laga ini bukan sekadar pertandingan, tapi misi balas dendam sekaligus ajang pembuktian bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah Asia Tenggara. Pasalnya timnas Indonesia tahun lalu menjadi pemenang, tapi entah kenapa tahun ini prestasinya menurun drastis. Di sisi lain, pertandingan melawan Filipina di leg kedua ini, timnas voli putri Indonesia menurunkan Megawati Hangestri di posisi opposite hitter. Lalu ada Ersandrina De Vega dan Arsela Nuaripurnama di posisi outside hitter. Kemudian Sheila Bernadette dan Asititi Pangestuti mengisi posisi middle blocker, serta Tisha Amalia di posisi setter. Filipina langsung tampil agresif sejak awal set pertama dengan keunggulan 4-8 di technical timeout pertama. Sementara Indonesia tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan sehingga tertinggal dalam perolehan poin. Filipina semakin menjauh di angka 21-13 jelang akhir set pertama. Indonesia mencoba untuk bangkit dengan melakukan rotasi pemain. Namun permainan disiplin dari alas Filipinas membuat mereka unggul 17-25 di set pembuka. Memasuki set kedua, Indonesia memberikan perlawanan ketat di awal laga. Megawati Hangestri dan kawan-kawan sempat unggul 7-8 pada technical timeout pertama. Setelah itu, berhasil menemukan momentum permainan dan menjauh di angka 17-11. Filipina mampu mempertahankan keunggulan mereka dan membuat Indonesia cukup kesulitan untuk bangkit. Skuad timnas Filipina kembali memperoleh poin kemenangan dan mengakhiri set kedua dengan skor identik 17-25. Di set ketiga, pelatih Octavian melakukan rotasi pemain dengan menurunkan Medioku, Putri Agustin dan Arneta Putri. Hasilnya, Indonesia berhasil unggul 4 angka di technical timeout pertama dengan skor 4-8. Filipina berupaya mengejar skor dengan bermain lebih agresif, namun Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan di angka 16-13 pada technical timeout kedua. Filipina berhasil mengikis jarak poin dari Indonesia hingga skor 18-17. Filipina mampu menyamakan kedudukan jelang akhir set ketiga di angka 22-22. Kedua tim saling berbalas poin hingga memasuki skor DUC 24-24. Filipina berhasil membalikkan keadaan dan menyudahi pertandingan dengan skor 26-28. Dengan demikian, timnas voli putri Indonesia mesti puas finish di peringkat 4 leg 2 SEA Felix Putri 2025. Sementara Filipina kembali menempati peringkat 3 dengan 1 kemenangan dari Indonesia. Hasil tersebut membuat Indonesia gagal meraih tiket lolos ke turnamen AFC Nations Cup Putri 2026. Selain itu, hasil leg kedua ini menjadi pertama kali Indonesia gagal meraih poin dan kemenangan set di ajang SEA Felix 2025. Laga terakhir mempertemukan Vietnam versus Thailand. Tim pemenang akan dinobatkan sebagai juara leg 2 SEA Felix Putri 2025. Di samping itu, hasil kejuaraan dunia voli U21 2025, trio Red Spark menyala. Korea membanting tulang raih kemenangan pertama. Timnas bola voli putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama pada fase grup kejuaraan dunia voli U21 2025. Korea harus membanting tulang dalam 5 set penuh untuk mendapatkan 2 poin hasil kemenangan atas Kroasia. Mereka menang dengan skor Oktober 25, 25-21, 16-25, 25-17, dan 15-11. Pada laga yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Jalannya pertandingan, Korea membuka laga dengan cukup buruk usai langsung tertinggal 7 angka pada skor Mei 12. Mereka bahkan hanya mampu menambah 5 angka saja pada set pertama setelah Kroasia memenangkan set pembuka dengan skor telak. John Dabin yang diturunkan sebagai starting hanya mampu mencetak 2 poin di akhirnya harus ditarik keluar pada set kedua. Set kedua diawali dengan baik oleh tim Korea usai unggul duluan dengan skor 3-0. Keunggulan bertahan sampai skor 8-5. Namun Kroasia berhasil mengembalikan keadaan usai mencetak 5 poin beruntun menjadi 10-8.
Kroasia bahkan mampu unggul 5 poin setelahnya pada skor 15-10 hingga 16-11. Kebangkitan ditunjukkan Korea usai berhasil menyamakan kedudukan pada skor 18 sama dan kemudian berbalik unggul sampai 3 poin. Mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan usai merebut set kedua. Akan tetapi, Korea harus kembali kehilangan set ketiga yang membuat langkah mereka kian solid. Pada set keempat, 3 pemain tim The Junjung Kojang Red Spark akhirnya bermain bersama dalam satu pertandingan. Korea berhasil membuka set keempat dengan keunggulan 4 poin beruntun pada skor 4-0. Namun, Kroasia mampu memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka pada skor 8-9. Dengan hasil ini, trio Red Sparks mengangkat negaranya menjadi negara yang patut diperhitungkan di kancah dunia di usia 21 voli putri.